Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ilmu berkelanjutan dari saya Kang Gobel ya teman-teman. Ini saya di daerah arah Simpang Melati, daerah Medan. Ini lagi pagi hari lagi ngecek mesin cuci, katanya nggak bisa nyuci. Mau saya manualkan sih rencananya, tapi tibanya mau saya tes langsung tanpa panel atas. Memang ada kendala di gearbox ya, gearboxnya udah lama nggak dipakai untuk nyuci, jadi macet ini saya rasa nih. Jadi mungkin besok mau saya lanjut lah kerjaan, karena hari ini keburu banyak yang dikerjakan. Saya keluarlah dari situ sekitaran hampir setengah hari. Ini lagi ngecek meteran, kemarin lagi bermasalah sumur bornya, tapi udah saya perbaiki. Nggak ada solusi lain selain pakai pump ya. Jadi ini saya mau ngecek kira-kira ada nggak kebocoran di instalasi, karena mereka memang pakai, karena tagihannya cukup lumayan ya, sekitaran sejutaan ke atas. Berarti mungkin karena di rumah kadang nggak mau dimatiin ya pompa airnya, jadi terkadang nggak dipakai juga pompa airnya di keran, pompanya lupa matikan, jadi terkena lah tarian jarum meteran itu kencang ya. Jadi kalau kira-kira nggak dipakai kerannya, itu pompa airnya harus dimatikan tuh untuk jam-jam tertentu aja sih pompa airnya. Kuncian pompa airnya itu di saat jam-jam air tidak ada lah baru dihidupkan, tapi kalau air ada jangan hidupi pompa air ya, biar aja dia mengalir sesuai dengan sorongan air pump aja, jangan dibantu dengan tarian air pump, karena kan sudah masing-masing mempunyai stok di bak-bak kamar mandi. Jadi situlah mungkin, kalaupun tidak ada kebocoran ya, tapi kalau ada kebocoran di instalasi rumah bagian bawah kita nggak bisa bilang lah. Ini saya lanjut, daripada saya tidak menghasilkan hari ini, tidak menghasilkan pekerjaan yang bisa disiapkan. Jadi setelah pulang dari sana, pemeriksaan mesin cuci satu tabung mau saya manualkan, tapi tidak jadi diakibatkan gearbox lengket, udah lama nggak dipakai proses nyucinya. Jadi saya lanjutlah hari ini, saya kejar di setengah hari ini mau kerjakan kipas angin ya. Kipas angin kapasitor 2,2. Jadi saya pakai lompatan runningnya di lompatan 4 dan 6, pakai kawat 018. Saya beli 2 on aja. Untuk starting kalau nggak salah itu 350 atau berapa ya teman. Nah gitu, untuk speednya 150 sama 50 kali 4 di lompat 6 ya. Jadi untuk starting kita pakai lompat 6 aja, di running pakai lompat 4 dan 6 dengan jumlah lilitan running 250, lompat 4 kali 4 450, lompat 6 kali 4 juga. Ini saya lagi proses memasukkan kawat runningnya nih. Untuk lompatan pertama yaitu lompat 4. Jadi saya mainnya ini bukan lompat 4 terus ke 6. Jadi saya buat dulu lompat 4 kali 4, saya masukkan dulu. Setelah itu baru lompat 6 kali 4 saya masukkan nyusul. Jadi nanti ujung lompatan 4 saya masukkan ke awal lompatan 6. Jadi nanti tersisalah dari awal lompatan 4 masuk, terus keluarannya di ujung lompatan 6. Jadi dia nyambungnya di seri lah, diteruskan ya, diteruskan artinya di seri itu diteruskan dari ujung lompat 4 dimasukkan ke awal lompat 6. Jadi tersisa di running itu awal masuk lompat 4 sama ujung akhir lompat 6 gitulah teman. Lalu kalau lompat 6 nya untuk starting sama speednya saya jadikan satu aja ya. Pertama saya masukkan dulu jumlah startingnya, kalau nggak salah 3,5 atau berapa, lupa saya, sekitar gitulah, mungkin 350 untuk starting. Saya masukkan duluan di lompat 6 seperti biasa, keluar masuknya seperti biasa ya.
kiri ke kanan, kanan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Ujungnya nggak jumpa di awal ya, awal masukan kawat ya. Udah gitu udah masuk lompat 6, saya double ke speed untuk lompatan 150 di 0,18 juga kali 6, lompat 4 kali 6. Jadi saya ngulungnya itu bertumpuk ya teman-teman. Jadi kalau untuk cara ngulung di posisi starting itu saya gulung dulu di lompatan 6 itu jumlah starting 350 dikali 4 sudah siap. Lalu saya tumpuk lagi jadikan 1 untuk speed di 150 kali 4 siap. Baru kita tumpuk lagi yang speed akhir ya, 50 kali 4 di tumpuan terakhir. Jadi di situ ada 3 tumpuan lah di starting ya, di alur starting di lompatan 6. Jadi keluar kabel nanti ada runningnya, ada 2, awal sama ujung. Untuk di starting dan speed totalnya itu ada 3 masuk sama 3 keluar. Jadi total kawatnya di situ nanti ada 8 lah, ada 8. Jadi kalau udah ada 8 nanti digabung keluarnya kabel jadi 4 ya, 4 kabel. Artinya 4 kabel tuh 5 lah sama kapasitor langsung. Jadi yang 3 menuju arah speed, merah putih biru speed sesuai dengan kode warna kabelan di kipas angin yang lagi rame di pasaran ya, made in China itu saya selalu menggunakan kode merah putih biru. Merah untuk speed pertama, putih untuk speed kedua, dan biru untuk speed ketiga. Jadi disitulah selalu saya gunakan kode warna itu ya. Kalau untuk AC kapasitor itu saya gabung yang di hitam, kabelan hitam menuju ke saklar, saya gabung ke kaki kabelan kapasitor, lalu masuk ke kabelan kapasitor satu lagi gitu. Jadi ada total keluar kawat tuh 1, 2, 3, 4, 5 lah. Nah 5 yang bakalan keluar ya, karena yang AC-nya di jumper ke kaki AC langsung sama kapasitor, yang satu langsung kaki kapasitor. Terus yang 2 kawat tuh masuk ke speed untuk kipas angin ya, merah putih biru itu isiannya ada 2 kawat lah itu. Jadi yang 3 kabel merah putih biru itu totalnya ada 6 kawat yang masuk ke situ. 6 kawat masuk ke speed ya, merah putih biru itu ada 2 kawat, ada 2 kawat, jadi totalnya 6. Terus masuk AC sama AC kapasitor digabung itu ada 1, berarti 7, dan lalu ada 1 lagi di ujung kaki kapasitor, jadi totalnya 8. Ini saya kejar menjelang mau maghrib ya di hari Rabu. Jadi nanti di hari Kamis esok kita mau lanjut melihat mesin cuci dulu. Saya belikan aja lah perlengkapan timer-timernya, mana tahu nanti kira-kira gearboxnya bisa diservis, bisa diperbaiki biar supaya tidak lengket lagi. Jadi saya bawa aja lah, saya belanjakan. Walaupun nanti beresiko nggak mau gearboxnya berjalan, ya udah itu jadi resiko kita, besok kita akan pakai di tempat yang lain lah. Jadi nggak apa-apa lah kita bawa stok ya, mana tahu nanti gearboxnya bisa, kita usahakan bisa lancar jalannya, lalu kita rombak manual kan. Tapi kalau nanti nggak bisa, kita kembali lagi ke punya mesin cuci, kita tanya mau diganti nggak gearboxnya. Tapi kalau enggak, ya udahlah kita bikinkan proses untuk mengeringkan aja lah nanti. Tapi setelah ini nanti mudah-mudahan pekerjaan yang semalam itu membuahkan hasil ya. Mudah-mudahan juga saya bisa membuatkan videonya. Kalau tidak terlalu sibuk di lapangan, saya nanti kasih videonya lah di lapangan untuk melihat mesin cuci 1 tabung merek LG dengan kerusakan tidak bisa mencuci, tapi pengeringnya bisa. Mudah-mudahan dipermudahlah nanti pekerjaan saya. Ini lagi ngurusin yang kemarin ya, yang kemarin saya bawa kipas angin kerjakan merek Mas Pion itu. Dia memberikan 1 unit lagi merek
Arashi ya, merek Arashi. Jadi saya pergunakan waktu singkat-singkatnya lah, biar supaya bisa membagi waktu di waktu atau di saat kita lagi banyak-banyak kerja. Syukur alhamdulillah. Nanti juga pokoknya saya targetkan di Jumat pekerjaan saya itu sudah selesai semua yang di bengkel, karena di hari Sabtu saya mau ada acara jadi pelakor. Nah, tapi bukan pelakor yang nggak baik itu ya. Ini kita pelakor itu yaitu pelaksana dekor. Jadi nanti di hari Sabtu kita jadi pelakor bersama istri. Sekalian juga ini ada juga kerjaan mau ngias box hantaran di satu tempat di acara hari Minggu, tapi pelaksanaan dekornya di hari Sabtu lah. Jadi diusahakan di hari Jumat pekerjaan saya tuh kalau bisa sudah kelar semua, tidak ada tertinggal ya, biar jangan ada sesuatu yang tidak nikmat lah kalau bekerja. Yang satu belum siap, ada satu lagi gitu. Kalau bisa disiapkan dulu di proses ngebengkelnya. Kalau ngebengkelnya sudah siap semua, pekerjaan di bengkel sudah siap semua, kita baru nyaman lah untuk ngerjain pekerjaan lainnya ya. Mudah-mudahan target saya itu tidak meleset lah. Mudah-mudahan nanti di hari Jumat pekerjaan saya sudah selesai semua ya. Ini saya kejar lah sebelum maghrib, harus sudah saya terpasang lah ini kipas angin yang sudah saya gulung, yang sudah saya pasangkan bearing muka belakang. Memang sih katanya ini kipas angin nggak lama ya, bolak-balik rusak. Ini terakhir kali macet, bagian belakang dimakan ya. Sebenarnya sih cara pemakaian aja yang kadang kita si pemakai tidak mengetahui mutu dan kualitas barang yang kita pakai, karena terkadang kena merek-merek yang murah-murah, kita pemakaiannya juga luar biasa tidak berhenti-henti lah. Tapi terkadang juga si tukang juga kadang disalahkan. Tapi saya sebelumnya saya juga udah ngasih tahu sama yang punya barang, saya nanti bikin proses kerjanya itu seperti ini untuk mengurangi resiko kerusakan sih. Tapi bila juga kita upayakan semampu kita bikin prosesnya sehebat mungkin. Kalau bisa ya juga si pemakai jangan memakainya itu tanpa henti juga ya. Kita sudah memberikan kualitas lebih, tapi kalau bisa ya jangan di over juga lah untuk pemakaian ya, agar kiranya kipas angin ini memang benar-benar bagus, benar-benar awet lah jadinya nanti. Ini sambil disulangi lah sama istri karena lapar, tangannya kotor. Jadi untuk pengganjel agar kiranya perut bisa terisi selalu sambil kerja sambil disulangi. Tuh dibantu sama kedua anak saya ya. Tuh ngetes narik cok. Tuh pergantian as bearing sama gulung sepul kipas angin ini. Pokoknya sore ini saya targetkan siap lah. Ini sudah saya siapkan cok listriknya mau saya tes ya. Mudah-mudahan nanti di akhir video ini membuahkan hasil lah. Ini udah saya pasangi semua, udah saya cuci, baling-baling kipasnya juga sudah saya bersihkan ya. Mudah-mudahan nanti di hari ini kelar kipas angin ini, dan di esok hari saya mau ngelanjut pekerjaan yang saya bilang itu untuk mengerjakan mesin cuci satu tabung merek LG yang mau kita rencanakan rombak manual. Tapi sebelumnya kita lihat gearboxnya bisa nggak tertolong ya teman-teman. Mudah-mudahan gearboxnya nanti saya minyain, saya bukain bisa lancar lagi ya. Kalau enggak ya tinggal keputusan si punya rumah lah, mau di
ganti gearboxnya atau mau dibikin proses pengering aja, karena selama ini memang hidup proses pengering aja, tapi mau saya manualkan aja pakai timer nanti. Ini saya uji coba kelayakan ya, sudah hidup enggak. Alhamdulillah sudah beroperasi dengan baik. Semoga kipas angin ini bisa menyejukkan hati, agar kiranya bisa membuat suasana lebih dingin dan bisa menemani kalau ditempatkan di ruang ibadah ya, bisa menemani untuk kita beribadah. Mudah-mudahan video saya ini bisa menghibur bagi teman-teman. Salam sehat, salam tetap bersemangat, salam selalu tetap berusaha lah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan kalau bisa hari esok juga lebih baik dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya Kang Kobel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teringat di tadi malam kenapa lah ayah saya di sana tidak memperlihatkan wajahnya, karena saya tadi malam mimpi dia tapi tidak memperlihatkan wajahnya. Saya kangen, tapi mudah-mudahan ayah saya di sana bahagia ya dengan kehidupan alam barzahnya. Ilmu-ilmu yang bermanfaatnya telah kami kerjakan, telah kami teruskan. Mudah-mudahan ilmu bermanfaatnya ini bisa menjadi amalan jariah. Terima kasih.